Shalom adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Yuk kita siapin diri kita, siapin hati kita mau memuji nama Tuhan. Kakak minta adik di rumah masing-masing sikap yang baik, sikap yang serius. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian selamat pagi Bapa.
Yes, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus karena Engkau Tuhan telah menjaga kami Tuhan dari kami kecil hingga sekarang Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, untuk kata sandi yang pertama, berani. Kakak ulang ya, berani. Yuk kita mau nyanyi pujian yang kedua. Di rumah juga harus rajin baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau anak pujian ke buka Alkitab. Jadi adik-adik yang di rumah boleh banget nih buka Alkitab, terus kita baca. Ayo Kak. Buka Alkitab, harus dibaca. Kakak mau sebutin kata sandi yang kedua. Kata sandi yang kedua bersama. Kakak ulangin ya, bersama. Adik-adik, yang kita masukin hati kita, kasih sikap yang baik. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bilang penuh cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun keadaan silih berganti dalam hidupku, ku tetap
pujian-pujian kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan akan tertanam Tuhan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Wah, kayaknya nih di rumah yang lagi nonton ibadah sekolah minggu hari ini, kayaknya nih ceria-ceria semua. Hari ini kakak mau cerita sesuatu yang seru. Kakak ajak semuanya buat berpikir. Kakak nih cerita tentang apa ya gitu ya. Jadi, di suatu kota. Nah, di suatu kota bernama Filistin. Ada seorang anak yang kecil. Terus dia juga gemuk, gendut gitu ya. Gede badannya, bongsor banget gitu. Wah, kalau misalnya kita itu ya punya teman pasti yang gendut ya. Kita ini kurus-kurus, ceking-ceking. Ada teman kita yang gendut. Wah, badannya sekel gitu ya. Mungkin mamanya sering di rumah kasih makan daging gitu ya. Udah makan belum, Dek? Kasih daging gitu ya. Lapar gak? Kasih lagi susu gitu ya. Tidurnya cepat, jadi gendut badannya gitu ya. Kayak kakak Johannes gitu ya. Nah, nggak cuma gendut doang ternyata. Selain gendut, ternyata dia juga tinggi. Wah, kalau Kak Johannes itu badannya gede, gendut gitu ya. Ini tinggi juga. Wah, bisa bayangin ya, tinggi gitu ya, sekoko Samuel. Gendutnya kakak Johannes. Wah, gede banget badannya. Di suatu kota Filistin ya. Ya kalau namanya jadi anak yang gendut gitu ya, anak yang gede gitu ya. Wah, kalau ngelihat anak kecil gitu ya. Wah, temen gua pendek banget loh, kecil banget gitu ya. Gue bully aja lah gitu ya. Saking gedenya badannya nih. Wah, dia ngerasa, aduh, kenapa teman-teman sepantaran saya ini kok kecil-kecil gitu ya. Kok kurus-kurus gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti memang aku ini diciptakan memang untuk menjadi penguasa karena badanku besar, gede gitu ya. Nah, singkat cerita si anak ini makan terus, makan tidur, gede. Dan akhirnya ketika dia dewasa, dia kepikiran, aduh, aku mau jadi apa ya? Jadi apa ya adik-adik ya? Kalau orang badannya gede, gendut, tinggi gitu ya, badannya besar gitu ya, keker. Mau jadi apa dia? Wah, udahlah, aku jadi prajurit aja kayaknya nih ya. Karena badanku gede nih, kalau aku jadi prajurit, siapa yang bisa ngelawan aku gitu ya? Akhirnya dia bercita-cita menjadi seorang prajurit. Wah, fitness dulu, nge-gym. Wah, 1, 2, 3, angkat beban. Sampai berotot dia. Ya, dari gendut, tadinya tinggi gendut, akhirnya jadi tinggi, keker, berotot. Waduh, ini di suatu kota Filistin ya. Jadi udah gendut, akhirnya berubah menjadi berotot, jadi keker, tinggi badannya. Waduh, gentle banget nih ya. Sudahlah, barangku sudah bagus gitu ya. Aku ini maulah ngelamar jadi seorang prajurit. Ya, singkat cerita, lamarlah dia menjadi seorang prajurit. Ya, masuk jadi seorang prajurit, ternyata dia ngelihat lagi prajurit-prajurit yang lain. Wah, kok prajurit-prajurit yang lain kecil-kecil semua juga badannya. Wah, dia paling gede sendiri, gede badannya, berotot, ya, keker. Wah, prajurit macam apa ini? Ya, nggak ada apa-apanya lah. Kalau kayak gini caranya, saya bisa jadi prajurit terbaik di kota Filistin. Ya sudah, kalau kayak gitu saya mau minta perang aja lah. Kelamaan saya kalau latihan sama ini yang kecil-kecil nih, cere-cere ini, aduh kelamaan. Lebih baik saya langsung berperang aja. Saya mau perang. Itu di tetangga saya itu ada bangsa Israel itu. Ya, orang Filistin mah nggak takut ya sama bangsa Israel. Udahlah, gimana kalau kita ajak perang aja? Gimana adik-adik? Ya, ajak perang aja ya bangsa Israel. Ya sudah, ayo kamu pasukan 1, 2, 3, 4, ayo ikut saya. Kita perang dulu lawan bangsa Israel. Karena saya paling gede. Bangsa Israel mah pasti cupu lah gitu ya. Singkat cerita, wah si orang ini dia datang ke bangsa Israel, ajak berperang. Dia lihat lagi sekelilingnya. Ya sama, kecil-kecil juga. Kayaknya gue paling gede, paling besar sendiri gitu ya. Ya, siapa yang berani lawan aku? Wah, kira-kira gitu ya bangsa Filistina itu ya. Siapa yang berani ngelawan aku? Wah, ternyata bangsa Israel nggak ada yang berani, semuanya takut, nunduk gitu ya. Ya, kalau saya bawa pedang begini mah, mana ada yang berani nih, saya tebasin semuanya ini, kecil-kecil semua gitu ya. Ya, bangsa Israel gini mah gampang lah.
Apa dijajah aja ya sama saya ya? Kayaknya di sana itu bagus-bagus ya di bangsanya itu ya. Ada makanan yang bisa dijarah ya, ada binatang-binatang. Ya adalah kalau kayak gini caranya udah kita benar-benar perang aja lawan bangsa Israel. Nah, tetapi ketika si anak ini merasa dia kuat melawan bangsa Israel, pengen berperang lawan bangsa Israel, tiba-tiba dia melihat dari kejauhan, gitu ya. Loh, siapa itu ya? Kok kayak ada boy band gitu ya? Wah, kok ada anak-anak kecil itu ya? Pipinya kemerah-merahan gitu ya, kurus-kurus gitu ya, bawa tongkat, mau ngapain itu orang gitu ya? Kata si anak ini, itu orang mau ngapain sih? Mau perang lawan saya atau mau ngapain ya? Mau joget-joget kayaknya itu ya. Masa bawa tongkat? Masa kurus-kurus masuk ke medan perang gitu ya? Akhirnya singkat cerita, ya udah, saya teriakin aja. Hei, kamu yang kecil itu sini, bangsa Israel. Gimana kamu ini ya? Kamu ini mau berperang? Emang saya ini seperti apa ya? Seperti anjing ya? Kok kamu itu datang ke saya, ke bangsa Filistin, kok bawa tongkat? Kamu mau ngapain gitu ya? Wah, singkat cerita anak ini malah makin kencang lagi ngejawab nih yang di bangsa Israel yang kurus. Kamu itu badannya gede, tapi saya nggak takut sama kamu. Saya nggak takut sama kamu. Saya ini datang membawa nama Tuhan. Saya tidak sendirian. Kamu kalau berani macam-macam sama saya, putuslah kau gitu ya. Singkat cerita, wah loh gimana ya kalau kita ini jadi orang yang badannya gede gitu ya, ditantangin sama anak curut-curut kecil-kecil itu. Ya nggak takut lah. Ngapain takut gitu ya? Ya udah, ayo deh, lawan aja gua, kita perang aja gitu ya. Singkat cerita, ya sudah. Apa yang terjadi? Ya pasti adik-adik udah tahu. Si orang yang badannya gede ini tiba-tiba koit gitu ya. Selesai ya, ternyata dia kalah sama si anak kecil ini. Ayo, kenapa bisa kalah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bisa kalah? Nah, kalahnya itu cuma karena batu tembus ke si jidat si orang Filistin itu. Nah, makin ketahuan lagi ceritanya. Cuma kakak nggak mau sebutin karena untuk kuis di Zoom gitu ya. Singkat cerita akhirnya si bangsa Israel yang kecil-kecil itu dia itu menang melawan si orang yang badannya besar itu. Ya. Jadi ternyata di hadapan Tuhan ternyata badan besar itu tidak jadi masalah gitu ya. Kekuatan itu tidak jadi masalah. Ternyata yang membuat si bangsa Israel ini menang dengan anak si kecil itu yang pipinya kemerahan itu adalah karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan meloloskan dia dari genggaman si orang besar ini gitu ya. Jadi ya inti dari cerita ini ya kalian sudah tahu lah ya. Intinya adalah sudah pasti orang ini yang di bangsa Israel ini dia mengandalkan Tuhan gitu ya. Dia ini pekerjaannya ini ngangonin kambing gitu ya. Melepaskan kambingnya dari serangan singa-singa gitu kan. Ya kalian tahu lah ya. Rajanya itu namanya Saul gitu ya. Jadi karena semua udah pada tahu, nah kita langsung ke Zoom aja nanti ya. Habis kita di Zoom kita ada kuis, oke? Inti dari cerita ini adalah jangan takut ya. Di hadapan Tuhan semuanya itu ya, kalau kalian beriman nggak usah takut ya, masalah apapun, mau COVID, mau ulangan, mau kalian ketemu sama teman-teman yang suka ngebully kalian badannya gede-gede, tenang saja, di hadapan Tuhan itu semua nggak ada apa-apanya. Asal kalian beriman, percaya sama Tuhan, kalian berdoa sungguh-sungguh ya, biar Tuhan yang jawab semua kegelisahan kalian, semua ketakutan kalian, dan semua masalah kalian. Oke, sampai jumpa adik-adik. God bless you. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile.
Terima kasih adik-adik udah mengikuti ibadah via YouTube. Habis ini lanjut ke via Zoom ya untuk kuis. Oke, kakak akan sebutin kata sandi yang terakhir. Kata sandi yang terakhir, Tuhan. Sekali lagi ya, kata sandi yang terakhir, Tuhan. Oke, pengumuman adik-adik, untuk ibadah Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan tanggal 18 April 2021. Itu ibadahnya via YouTube, nanti dilanjutkan lagi via Zoom. Tanggal 18 April ya adik-adik. Dan tanggal 18 April akan ada pembagian bingkisan di gereja jam 12 siang. Jadi untuk adik-adik yang ingin dapat bingkisan boleh datang ke gereja jam 12 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik semuanya tutup mata, kita akan berdoa, kita sikap yang baik. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dengan puji-pujian, dengan firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan mengikuti ibadah, baik ibadah YouTube maupun Zoom ya Bapak. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu semuanya. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.